Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, dan yang sekarang yang kita rasakan adalah nikmatnya sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, guru hebat semuanya, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan berbagi atau pengibasan tentang calon guru penggerak angkatan ke-6. Alhamdulillah, kemarin ketika seleksi saya lulus mengikuti tes untuk dapat pendidikan program guru penggerak di angkatan ke-6 tahun 2022 Kabupaten Karawang. Ada sekitar 162 guru penggerak angkatan ke-6 di Kabupaten Karawang yang sedang melaksanakan kegiatan PPGD, ya, PPGD. Nah, pada kesempatan ini di modul 1.4 ini saya mendapatkan tugas untuk mengimbaskan apa itu budaya positif. Ya. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang hafal, ada yang tahu apa sih budaya positif itu? Ya. Ada yang tahu Bapak budaya positif itu apa? Ya. Nah, pada CGP angkatan ke-6 ini saya didampingi oleh dua orang hebat, satu orang fasilitator, beliau bernama Ibu Sri Setiawati Maunti MPD. Beliau adalah dari Gorontalo. Saya belum pernah ketemu, tetapi hanya dapat bersua melalui dunia maya, paling melalui Jimit atau melalui Zoom. Ya, beliau luar biasa, terus memotivasi saya untuk terus mengikuti kegiatan guru penggerak dengan selalu menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, yang salah satu tugasnya sekarang adalah saya harus mengimbaskan tentang budaya positif. Orang yang kedua yang selalu mendampingi saya adalah Ibu Hajah Cucu Risa Asmarani MPD. Beliau dari SMA 1 Karawang. Kalau ada yang berasal dari SMA 1 Karawang mungkin kenal dengan beliau, ya. Beliau pengajar ekonomi kalau tidak salah di SMA 1-nya, ya. Beliau juga menjadi instruktur di inspektorat, ya. Nah, tentang budaya positif itu tujuannya supaya CGP memahami, ya, tentang nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian tahu tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian tahu tentang visi guru penggerak, dan yang keempat adalah tahu tentang budaya positif, ya, di modul 1.4. Nah, nilai dari guru penggerak itu salah satunya adalah selalu berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempatnya, inovatif. Yang kelima, kolaboratif. Jadi seorang guru ketika di dalam kelas itu harus bisa menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Itu yang 5 itu tadi. Selalu berpihak kepada murid, ya. Salah satunya tidak dengan menggunakan bahasa yang keras, harus lemah lembut, ya. Bahkan ketika berbicara jangan sampai ada telunjuk yang praktek seperti itu. Telunjuk gak boleh nunjuk seperti ini ketika berbicara, atau sedikit dengan bahasa yang ngegas kata anak-anak sekarang mah, atau
rada melotot. Itu hindari hal-hal yang seperti itu, ya. Tapi pembelajaran yang kita lakukan semuanya berpusat kepada murid, ya. Jadi kita gali potensi murid-murid sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Murid A kebutuhannya belum tentu sama dengan murid B dan selanjutnya, ya. Nah, peran guru penggerak itu ada 5 juga. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima yang saya praktikkan sekarang adalah menggerakkan komunitas praktisi. Sementara saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, paling tidak dalam 2 minggu sekali kita ngobrol setengah jam aja tentang apa sih yang kita obrolkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita di sekolah, terutama untuk memajukan dengan murid-murid kita, ya. Yang selanjutnya yaitu tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Sebuah visi dapat terwujud bila ada kolaborasi dan daya dukung yang baik dari warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan yang lainnya yang mendukung terhadap kegiatan pendidikan. Langkah konkret untuk mencapai visi tersebut, kita menggunakan metode apresiasi inquiry atau AI dengan tahapan baja. Tahapan baja itu ada 5. Yang pertama membuat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur eksekusi. Mungkin Bapak dan Ibu akan sedikit bingung dengan apa yang saya sampaikan, karena memang saya menargetkan tadi hanya 30 menit, ya. 30 menit itu untuk menargetkan ini saya udah hampir 2 bulan. Sudah 2 bulan baru 4 modul, ya. Baru modul 1, tapi modul 1 itu ada 4. Jadi baru menyelesaikan modul 1 dengan 4 bagian. Modul titik 1, titik 2, 1.2, 1.3, 1.4, ya. Nah, di modul 1.4 inilah yang kita akan berbagi, ya, tentang budaya positif. Berdasarkan langkah-langkah penerapan tahapan baja, maka akan muncul kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, di sini saya akan membuat aksi nyata berupa menciptakan kelas aman, nyaman, dan ramah atau KANYAAH, ya, selama murid dalam proses pembelajaran. Jadi membuat sebuah kelas yang aman, nyaman, ramah dalam proses pembelajaran, sehingga budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, ya. Konsep inti daripada budaya positif itu ada disiplin positif, ada teori kontrol guru, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada restitusi, ada segitiga restitusi. Saya juga bingung ketika pertama kali menemukan hal-hal yang seperti ini, ya, tentang apa sih itu disiplin positif. Sebenarnya mungkin ketika kita kuliah dipelajari, ya, mungkin ada Bapak dan Ibu yang mempelajari tentang hal seperti itu. Nah, inilah tentang disiplin positif. Disiplin positif itu harus datang dan mulai dari dalam diri sendiri agar seseorang mampu menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai dan memiliki makna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang dipelajari atau nilai-nilai kebaikan universal sesuai dengan yang terkandung dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang terutama mengajar kelas 10 itu udah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila, terutama yang kelas 10, karena yang kelas 10 itu sudah menggunakan
IKM, ya, kurikulum merdeka. Nah, makna positif, ya, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar, yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka pada cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Yang selanjutnya ada tentang teori motivasi hukuman penghargaan, ya. Menurut Diane Lagosta dalam bukunya Restructuring School tahun 2001 menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk maju itu, untuk disiplin itu, biasanya kita terpaku kepada 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satunya ketika anak atau murid-murid kita datang ke sekolah tepat jam 7, ya. Mungkin salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kenapa kamu berangkat kesiangan? Ya, atau dia tidak mau dihukum, sehingga mereka rada sedikit terpaksa datangnya jam kurang dari jam 7. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ketika kita sudah diiming-imingi, hayo yang ikut kegiatan gerak jalan kemarin akan dapat undian, semuanya semangat. Padahal ada yang mengatakan bahwa ketika kita diiming-imingi atau mendapatkan hadiah, itu adalah termasuknya salah satunya suap. Jadi tidak boleh. Atau ketika kita belajar dengan murid-murid, ini anak-anak sekalian, siapa yang bisa menjawab pertanyaan bapak atau ibu akan dikasih permen. Nah, itu juga sama. Itu sogokan katanya kalau seperti itu. Karena kenapa? Mungkin ada rasa iri dari murid yang lainnya yang tidak dapat apa. Enggak, saya tahu lawan menang hadiah pasti tidak tadi. Gitu. Kemudian nanti ketika kita tidak memberi hadiah, kemarin mah bayar hadiah, ayeuna mah jadi ada kurang semangat. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Nah, biasanya yang ketiga inilah yang bagus gitu. Karena misalkan kita datang ke sekolah itu menurut tata tertib itu adalah sebelum jam 7.30, ya. Tanpa ada paksaan dari siapapun, karena kita ingin menjadi teladan dan memiliki rasa tanggung jawab di dalam diri kita, maka kita datang sebelum jam 7. Tanpa kita ada dipaksa, tanpa kita diiming-imingi hadiah, atau tanpa kita ada yang ayo semuanya harus jam 7 kurang sudah berada di sekolah. Tapi dengan kesadaran sendiri kita datang ke sekolah seperti itu. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan, yang nomor 3 lah yang harus kita tanamkan. Jadi tanpa ada paksaan atau dorongan dari siapapun, melainkan tumbuh murni dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai seorang guru itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak dan Ibu, kira-kira selama ini Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Ya? 5-5-nya. Terus ada yang
salah satu, saya secara pribadi ketika awal bukan mungkin, saya itu adalah posisi kontrol di nomor 1 dan nomor 2. Itu saya, ya. Karena dalam pikiran saya, kumaha budak bisa diajar manehna sing tepikan ngarti, kurikulum kudu tercapai, nilai budak gede. Itu yang ada di dalam pikiran saya ketika dulu. Tetapi sekarang saya mulai bergeser. Ternyata itu adalah hal yang kurang bagus, ya. Karena kan terus terang saya selalu ini, kamu kesiangan, push up, misalkan seperti itu. Ini salah satunya. Seorang penghukum itu biasanya dia menggunakan kalimat patuhi aturan saya atau awas. Itu rada sedikit ada ancaman. Atau kamu selalu saja kamu salah. Itu kalimat yang biasa muncul jika kita dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, beda lagi membuat orang merasa bersalah. Ini mah rada lembut, tidak menyakiti, tapi ngeselin nggak mudah sebenarnya mah. Contoh kalimatnya yang biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi mengangkat supaya siswa itu ngerasa salah, murid ngerasa salah dengan kalimat-kalimat kita. Ini yang biasa kita sering lakukan seperti itu, ya. Di posisi ini biasanya murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain. Kamu tidak sayang sama orang tua kamu yang sudah mengeluarkan biaya yang gede, tapi kamu sekolahnya kurang benar. Ada yang seperti itu. Itu dulu saya, ya. Jadi saya berusaha untuk merubah. Dari saya sejak mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, saya harus mulai berubah. Posisi kontrol saya jangan pakai 1 dan 2 lagi, tapi harus ditingkatkan. Harus yang ke-5. Karena yang ke-5 itu adalah yang paling banyak pertimbangannya. Kalau ada pembanturan, bolehlah, ayo bantulah demi Bapak. Ujian kamu harus lebih bagus dari yang sekarang. Ayo bantulah demi Bapak. Kamu besok sekolah ya, tong bolos. Seperti itu. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi seolah-olah budak teh jeung babaturan deui jeung orang teh gitu, seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu membereskannya. Kalau jeung babaturan kan seperti itu, ya. Itu sudah lebih bagus, ya. Nah, kalau dengan pemantau lain lagi, ya. Pemantau itu berarti pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menerapkan sanksi atau konsekuensi. Peraturannya apa ya yang kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, seperti itu. Itu biasanya pemancing pertanyaan yang biasa dilakukan oleh seorang guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Nah, ini yang kelima, inilah yang seharusnya dipakai oleh seorang guru. Ya. Posisi terakhir sebagai teori kontrol adalah manajer. Adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang menjadi murid kita. Seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, salah satunya mungkin kita bisa bertanya kepada murid itu ketika kita di posisi manajer.
Ayo, coba kamu ingat ya, apa yang kita yakini tentang kesepakatan kelas atau tentang keyakinan kelas ya. Atau begini, apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Itu kalimat-kalimat yang biasanya muncul dari seorang guru yang menggunakan kontrolnya sebagai manajer ya. Jadi kita harus menggunakan posisi sebagai manajer. Ketika menyelesaikannya, yang enak itu sebagai seorang manajer itu dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan murid, gunakan segitiga restitusi. Ini contoh segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, saya punya permasalahan dengan murid ya, misalkan murid kita kesiangan. Nah, nanti kita panggil murid kita, lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, misalkan begini, kenapa kamu bisa kesiangan? Ya, ulah digaplok, ulah yang nama temenan ya, dihukum juga jangan ya. Sekarang untuk penghubungan itu tidak ada istilah hukuman, yang ada adalah konsekuensi. Kalau hukuman itu mungkin sepihak, tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama melalui keyakinan kelas. Maka nanti bapak dan ibu yang bertanggung jawab sebagai wali kelas, buat kesepakatan kelas, buat keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, misalkan murid datang tepat waktu, saat belajar tidak membuka HP kecuali dibutuhkan. Misalkan murid ada yang mengusulkan ini. Jadi kalau keyakinan itu tidak muncul dari diri kita, tetapi usulan dari murid. Pak, boleh tidur gak kalau saat pembelajaran? Saya membuat keyakinan kelas. Setuju nggak dengan teman-teman yang lainnya? Kalau ketika saya sedang belajar ada murid yang ngantuk, saya izinkan tidur, setuju tidak? Kira-kira bapak dan ibu setuju nggak? Tidak ya. Saya menyepakati dengan para murid-murid saya. Saya tanya, kamu setuju nggak kalau ada teman kamu memang benar-benar ngantuk, pengen tidur? Setuju pak? Saya yang sedikit kurang setuju. Saya batasi, kalau memang ingin tidur saya batasi 1 kali 5 menit. Kalau memang benar-benar ngantuk, silakan ke belakang, sok, belum. Tapi hanya 1 kali 5 menit. Ya. Asal biasanya kalau yang benar-benar ngantuk kan tidur sedikit udah hilang. Ya. Terus ada usulan lagi, Pak, bagaimana saya kalau minum di kelas? Saya mengizinkan. Saya tanya ke murid yang lainnya, kalian setuju bila saat pembelajaran ada yang minum? Setuju pak, saya izinkan. Hanya dengan sedikit catatan. Apa catatannya? Tolong gelasnya tidak disimpan di atas meja. Yang kedua, minumannya tidak berwarna. Kenapa? Biasanya lamun minuman berwarna sok rada seungit ngaganggu jadi lapar. Tapi kalau air putih kan lebih sehat. Air putih silahkan. Saya izinkan. Asal ulah dahar belajar. Saya mengizinkan silahkan. Pokoknya apapun kalau memang mereka senang dan tidak terlalu menyalahi atau tidak merugikan, asal kesepakatan bersama di dalam sebuah kelas, saya izinkan. Karena saya ingin menciptakan merdeka belajar bagi murid. Seperti itu. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan.
Ada 5 kebutuhan dasar pokok manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempatnya, kesenangan. Yang kelima, penugasan. Sebenarnya saya ingin melakukan tanya jawab, tapi karena waktu bisa kedel. Nanti baru ngopi, beres ngopi baru selesai ya. Nah, kita usahakan Bapak dan Ibu yang memiliki wali kelas sebagai wali kelas, buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti kita buat itu berdasarkan usulan dari murid-murid kita. Kemudian kalau ada yang rada aneh, tawarkan. Setuju tidak? Kalau tidak disetujui, jangan dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Kalau disetujui, jadikan. Hanya kesepakatan kelas, jangan terlalu banyak. Ya, ulah sampai ke 20, cukup 10 menit. Ya. Seperti itu. Yang penting bisa dilaksanakan. Ya, bisa dilaksanakan. Jadi keyakinan merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan disetujui bersama. Konsekuensinya yang akan diterima apabila kesepakatan kelas tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan yang telah ditentukan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari murid, sehingga dengan kesadarannya ikhlas melaksanakan kesepakatan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kalau kita yang membuat kesepakatan bersama murid, insya Allah murid dia mikir, oh anunya ini kesepakatan itu tim kita. Jadi ya kita harus mentaati karena kita yang buat. Sebagai contoh, tidak menggunakan sepatu ke dalam kelas. Kalau memang disetujui oleh semuanya, buat itu sebagai kesepakatan kelas. Tuh. Nah nanti ada contoh begini. Yang saya sebutkan itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalkan seorang siswa menjatuhkan tinta mengotori buku temannya, dia disuruh mengganti buku tersebut. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya? Konsekuensi. Karena apa? Karena itu mah ada keteledoran dari siswa tersebut. Yang kedua, seorang siswa saat pelajaran olahraga datang terlambat 15 menit. Kemudian guru olahraga tersebut menyuruh siswa tersebut berlari keliling lapangan 3 keliling. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, ini yang terkadang kita bingung, ya. Kenapa itu disebut hukuman? Menyuruh. Tidak ada kesepakatan dari awal. Ini kita sedikit ulas. Kalau siswanya disuruh berolahraga terlambat, yang lain sudah lari belum? Sudah pemanasan yang lain. Udah olahraga pemanasan, ya? Karena dia terlambat datangnya, disuruh pemanasan dulu sama gurunya. Akhirnya itu dikatakan sebagai konsekuensi, ya? Karena sesuai, kecuali begini, saya sedang mengajar jurusan teknik audio video, tiba-tiba ada siswa yang datang terlambat 10 menit, saya suruh lari keliling lapangan. Itu hukuman apa konsekuensi? Kalau yang saya lakukan itu namanya hukuman, karena saya tidak ada kaitannya dengan olahraga. Tapi kalau yang guru olahraga tadi, karena ada kaitannya dengan olahraga, yang lain sudah pemanasan, dia belum, maka dia suruh pemanasan berputar. Itu konsekuensi. Kalau berbeda, kayak saya nyuruh lari, nah itu hukuman, ya. Agak sedikit paham ya? Mudah-mudahan lah, karena waktunya juga bisa terlalu sore. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau bertanya. Saya tunggu, nanti kita share lebih banyak, karena sebenarnya saya ingin mempraktekkan upload di YouTube
contoh menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Kemudian aksi nyata pertama saya yaitu kaitan dengan senyum salam sapa sopan santun. Yang kedua, aksi nyata saya tentang apa yang kedua itu? Oh, tentang kegiatan-kegiatan siswa, ya. Yang ketiga tentang visi guru penggerak. Saya menggunakan visi lama saya, inovatif, kreatif, aktif, religius. Dan saya harus melakukan aksi nyata yang keempat saya, yaitu mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan di CGP. Tapi karena waktunya saya aja 3 minggu, harus setengah jam, 20 menitan. Jadi wayahna kalau hanya bisa mendengarkan dulu. Sebenarnya ingin saya memberikan penugasan, kemudian dengan permainan, tapi saya hanya bisa menyampaikan yang pokok-pokoknya saja. Namun yang pokok-pokoknya saja, mudah-mudahan itu menjadikan penasaran Bapak dan Ibu. Intinya, sebagai seorang guru itu ibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Petani itu bertugas untuk menjaga, kemudian mengurus, memberikan pupuk, membasmi hama, dan terus supaya padi itu tetap tumbuh menjadi padi, bukan menjadi jagung. Hanya tentu saja antara dapuran padi yang satu dengan yang lain, kalau memang ada hamanya berbeda, kita harus memberikan perlakuan yang berbeda kepada murid-murid kita sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sebagai contoh, ada di antara anak murid kita mungkin yang belum bisa baca, maka kita harus mendekatinya bagaimana caranya supaya dia terus diingatkan dan terus sedikit demi sedikit dikontrol supaya rajin membaca, biar dia bisa membaca. Ulah budak can bisa baca, terus dijejali tuh teori-teori atau praktek, atuh mau nyambung seperti itu, ya. Kemudian saya berharap kepada Bapak dan Ibu semuanya, ketika ada kesempatan untuk mendaftar calon guru penggerak, ikuti. Karena motivasi awal saya saja, saya memiliki motivasi, saya harus berubah untuk bisa memberikan yang terbaik buat murid-murid saya, terutama dengan pembelajarannya. Jangan sampai saya yang dulu harus bisa berubah, jangan saya yang sekarang. Saya yang sekarang harus beda dengan saya yang dulu. Lamun dulu ketika saya lewat, budak ningali saya, nu di luar langsung lalumpatan ka jero. Ayeuna mah lalumpatan ka jero ge karena hayang buru-buru diajar. Keinginan saya seperti itu. Ari baheula mah, wajib ijar euy, sieun. Sieun digelepok teh. Ya, dulu seperti itu. Kadang melihat Ican mata, Pak Hadir merasa sendiri mungkin, ya. Orang-orang yang dulu pernah saya ajar mungkin akan merasakan seperti itu. Nah, saya tidak mau seperti itu karena saya ingin jadi guru wajib, ya. Jangan sampai jadi guru haram. Jadi guru wajib itu kan selalu dinantikan kehadirannya. Ketika beliau hadir, selalu diharapkannya dia mengajar. Ketika dia mengajar, selalu diharapkan keenakannya, keenjoyannya, keramahannya, menyenangkannya saat dalam pembelajaran. Itu yang diharapkan. Ulah sampai kalau jadi guru haram, didoakan dibilang mudah-mudahan si pelajar asup. Geus aya datangin, goblok datang. Geus datang, asup ya ke kelas. Goblok kena asup. Geus asup di kelas, lila buru-buru keluar. Nah, itu guru haram seperti itu. Jadi kehadirannya tidak diharapkan. Nah, kita berusaha supaya kita menjadi guru wajib yang selalu dinanti kehadirannya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Keirian ada cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih baik tetap fokus ke yang semuanya dibanding saya ke distract sama satu orang yang datang telat atau ngajak saling. Jadi saya lebih ke kayak ya udah saya nggak ngulang materinya dari awal, saya langsung lanjutin, langsung masuk aja. Karena menurut saya gini, siswa itu kan dari dulu udah tahu ya, udah sebelumnya kan dari MPLS segala macam, sudah dibilang sama segala macam atau perkontak dan segala macamnya. Saya mikir bahwa kenapa kita harus bikin satu orang
untuk distract semua yang ada di kelas itu yang ingin belajar. Karena kebutuhan dasar yang ingin belajar itu harus difokuskan dibanding yang tidak mau belajar. Walaupun emang yang tidak belajar juga mungkin kelas itu mungkin ada apa gitu. Jadi lebih ke ya udah datang masuk, gak ngasih konsekuensi dia harus lari atau misalkan dia gak usah ini, ya udah masuk, gak usah saling, itu aja. Kalau saya sih begitu. Soalnya kalau ke distract tuh, misalkan ke distract nih, di HP materi ini ada datang, Pak maaf saya telat. Jadi pas saya mau nyampein itu lupa gitu Pak. Jadi isinya nyampe sampai mana gitu kan. Harusnya orang udah ngerti, jadi tidak ngerti diulang lagi gitu. Itu kekurangan informasinya tetap kurang. Kalau yang saya lakukan Pak, yang sekarang itu ketika menemukan siswa tersebut, boleh seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, biarkan dulu. Nanti kalau sudah beres pembelajaran kita, baru kita kasih konsekuensi. Jadi tidak mengganggu. Hanya kenapa kita harus melakukan seperti itu? Itu supaya murid kita itu menjadi jerah atau menjadi tidak mengulang kembali. Kalau dibiarkan khawatir kemarin kan tidak pembelajaran itu. Jadi dia tidak diingatkan atau tidak diapa-apakan juga jadi masalah. Saya juga sama seperti itu. So, masuk dulu. Saya terus aja memberikan penjelasannya. Ketika saya sudah selesai jam saya menyampaikan, yuk pulang sekolah atau setelah istirahat kamu ketemu dengan saya. Ya, mau di kelas, memang seharusnya jangan di kelas memberikan konsekuensinya itu. Di luar aja nggak apa-apa. Saya sudah memberikan nggak apa-apa seperti itu. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan itu benar-benar harus di posisi manajer itu memang benar manajer gitu Pak. Jadi 4 itu ya, yang 4 itu jadi masuk ke dalam manajer itu ya? Iya. Kayak pemukul ke dalam Iya betul. Seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman semuanya paling tidak sedikit seperti ini gitu. Paling tidak lah ada sedikit gambaran tentang budaya positif itu seperti apa. Memang menegakkan budaya positif itu harus ada konsekuensinya. Ya. Kalau tidak ada konsekuensinya, mereka akan leha-leha. Terus yang kedua, utamakan ketika kita membuat kesepakatan kelas, karena selama ini yang dibuat tata tertib itu tanpa melibatkan murid. Ya, tahu-tahu sudah jadi aja. Ya, seperti itu. Nah, yang sekarang itu usahakan ketika membuat kesepakatan kelas, terutama dengan pengajar, ya, itu libatkan murid. Apa yang menjadi keinginan murid itu seperti apa, kita ikutin. Ya, nanti kalau sudah semuanya memberikan usulan, kita kumpulkan mana usulan yang sama, mana yang usulan yang memang udah masuk di tata tertib, ya, mana yang sekiranya usulannya itu rada nyeleneh. Kalau sekiranya hal seperti itu, tanyakan kembali kepada mereka. Seperti itu. Keinginannya seperti apa? Sepakati semuanya. Kalau sudah sepakati semuanya, ya mereka harus mau menjalankannya, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Enaknya membuat kesepakatan kelas itu salah satunya itu. Ya. HP nggak apa-apa, mereka bawa HP, tapi dengan catatan tidak harus dikumpulkan. Saat pembelajaran cukup simpan aja di dalam bawah meja gitu. Posisinya HP-nya di silent, kemudian WA jangan diangkat. Kecuali saya di kesempatan kelas ada menyampaikan ini. Kecuali ada telepon, barangkali itu penting, silakan boleh diangkat, izin. Seperti itu. Saya menyampaikan. Biar apa? Biar siswa itu intinya senang. Biasanya kalau siswa senang belajar, lebih enak, lebih banyak yang masuk daripada yang rada dipaksa. Ya, seperti itu. Tapi dengan kita membuat keyakinan, insya Allah. Ya, dulu saya awal menerapkan, pokoknya tugas 2 hari selesai. Iya, ayo itu selesai. Tapi setelah sekarang, saya coba, pokoknya isukan anggus. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dibuktikan gitu. Oh iya. Walaupun terus terang aja, guru aja ada yang ngomong. Beda cenah ayeuna mah. Ya. Terutama yang sering di TU. Kalau kesini kan saya agak jarang ya. Karena terus yang di Urang Bakasek, lamun ka di luhur mah emang jarang banget saya ke atas.
ya tidak bisa memungkiri memang yang produktif kebetulan kita punya orang guru masing-masing, jadi jarang kita ketemu di sana kecuali rapat. Ya. Saya juga ada yang ngomong, Sarana beda ya nama, lebay jadi nama. Anak juga ketika awal menyampaikan seperti itu, ih aneh, kayak Sarana, beri senyum. Ya tapi kita harus berusaha, salah satunya merubah itu ya jangan seperti itu. Oke. Yang penting jangan sampai kita menggunakan fisik kita. Oh iya. Seperti itu aja. Jangan hindari hal seperti itu. Apalagi zaman sekarang kan media sosial cukup ini. Gitu. Pokoknya kita harus bersikap kepada murid itu, kan guru itu adalah menghamba kepada murid. Ya. Lamun menurutkan bahasa ajir menghamba banyak pada Allah gitu ya. Tapi intinya adalah kita memberikan pembelajaran kepada murid itu harus sebaik-baiknya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tuh kan minta jam 4 bisa lebih. Padahal saya mengakhiri jam 4 5 menit. Supaya apa? Makanya saya berharap teman-teman semuanya, maksudnya kalau memang nanti kita perlu ngobrol bareng, karena permasalahan guru mah beda, ya. Maka kita harus buat yang namanya komunitas praktisi, ya. Komunitas praktisi dan guru-guru SMK dulu lah, yang mau ngobrol aja tentang permasalahannya. Karena saya yakin sebenarnya bapak dan ibu itu masalah itu banyak, ya. Tapi karena kita tidak pernah ngobrol dengan satu komunitas, ya jadi seolah-olah tidak ada masalah. Padahal permasalahan banyak. Apalagi ya kita kan siswa kita homogen semuanya. Perumahan itu di mana-mana. Berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Pasti penerapan untuk penyelesaian permasalahannya juga berbeda-beda. Itu seperti itu. Ya. Kalau nanti memang ada yang itu, saya berharap ya nggak usah lama lah, setengah jam ya. Ngobrol bareng seperti ini. Nggak usah lama-lama. Yang penting kita terus gali naon sih yang sebenarnya itu. Seperti ini. Karena seorang guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi selain menjadi pengajar, harus belajar selama-lamanya. Tidak hanya seorang guru pembelajar sepanjang hayat itu, semua makhluk hidup itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Kalau kita banyak belajar, insya Allah banyak yang lupa katanya. Lamun kita tidak pernah belajar, insya Allah malah lupa. Ya. Benar, karena tidak ada isinya. Orang yang banyak belajar pasti pernah baca iya. Obat kan lupa. Tapi jalan manut tara diajar, malah lupa. Lebah, dan lu di pohon kena aja kalau aja jalan mana tuh boga dit malah ngituit kan jalan mana tuh boga dit malah ngituit tapi jalan mana boga dit pasti lagi ngituit ada kemungkinan hilang uang. Insya Allah ini dibahas kembali hari Tauhid, hanya saya khawatir tidak jadi. Nah, saya ini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk saya menyampaikan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 3 Karawang sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-6. Dalam kegiatan calon guru penggerak ini, saya didampingi oleh seorang fasilitator, yaitu Ibu Sri Setiawati Maunti, beliau dari Gorontalo. Ya. Juga saya didampingi oleh pengajar praktik dari Karawang, yaitu Ibu Haja Cucu Risa Asmarani, MPD, dan saya Ica Rahmat Hidayat. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang budaya positif. Tujuan daripada budaya positif itu sendiri adalah agar menciptakan murid yang merdeka belajar dan memiliki disiplin yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal.
Konsep inti yang dipelajari di modul 1.4 tentang budaya positif, yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, teori kontrol guru. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, restitusi. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Disiplin positif harus datang dan mulai dari dalam diri kita sendiri, agar seseorang mampu menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan yang dihargai dan memiliki makna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang dipelajari, yaitu nilai-nilai kebajikan universal itu sesuai dengan yang terkandung di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut pendapat Diane Anderson dalam bukunya Restructuring School Discipline yang dikeluarkan tahun 2001, ada 3 yang menyatakan motivasi terhadap manusia, yaitu yang pertama, motivasi disiplin muncul karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya muncul disiplin diri itu terkadang akibat 2 hal tersebut. Salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena kita ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi diri kita sendiri yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya di antara ketiga motivasi disiplin ini, yang paling utama, yang paling bagus adalah yang nomor 3, di mana disiplin itu harus muncul dari diri kita sendiri dan kita menghargai diri kita sendiri dengan keyakinan dan kepercayaan diri kita. Jadi ketika kita menerapkan disiplin itu bukan karena kita ingin dihargai oleh orang lain, juga bukan karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, tetapi karena kita menghargai diri kita sendiri. Kemudian ada 5 teori kontrol yang harus kita kuasai. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, itu menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Dan kata-kata yang biasa muncul ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya dengan tegas atau nada yang rada tinggi. Sebagai contoh, patuhi aturan saya, atau awas kamu. Ya. Yang kedua, kemungkinan kalimat yang muncul itu kamu selalu saja salah. Yang selanjutnya, selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesainya terhadap tugas. Itu yang biasanya muncul ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Jadi guru yang seperti ini diusahakan tidak digunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Posisi kontrol yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menggunakan bahasa yang lebih lembut tetapi rada nyelekit.
Sebagai contoh, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang sudah kamu perbuat? Itu bahasanya lembut, tetapi sebenarnya bisa menyakitkan perasaan murid kita ya. Di posisi inilah murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang dia sayangi. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini yang biasa kita gunakan sebagai pendekatan kepada murid-murid kita. Biasanya yang muncul kata-kata pada posisi kontrol sebagai teman itu, ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua, ayo ingat, kamu ingat tidak terhadap apa yang sudah Bapak bantu selama ini. Yang ketiga, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bisa bantu bereskan ya. Nah, ini ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai teman terhadap murid kita, ini salah satunya untuk melakukan pendekatan kepada murid kita agar murid kita bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Posisi yang keempat, posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa muncul ketika kita bertindak sebagai posisi pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, posisi monitor, berawal dari teori stimulus dan respon. Dan posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer ya. Posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Biasanya kalimat yang muncul pada saat kita melakukan kontrol sebagai manajer adalah mengingatkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian kita kembali terhadap keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Apakah kamu meyakini? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki terhadap apa yang sudah kamu lakukan? Jika kamu memperbaiki ini, hal yang menunjukkan perubahan terhadap diri kamu, apa kira-kira? Itu yang ditanyakan kepada murid kita saat kita melaksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Minimal kita melakukan posisi kontrol itu dari yang 3 hal. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai teman. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pemantau atau mentor. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga membutuhkan kebebasan, yang keempat membutuhkan kesenangan, dan yang kelima membutuhkan penguasaan. Nah, kita berbicara selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas
yang telah disepakati dan disetujui bersama, termasuk dengan konsekuensi yang akan diterima apabila kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari keyakinan kelas merupakan proses menciptakan disiplin positif dari murid sehingga dengan kesadaran dengan ikhlas melaksanakan kesepakatan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan keyakinan kelas, maka kita tawarkan kepada murid-murid kita apa saja yang ingin dibuatkan sebagai keyakinan kelas. Nanti dari sekian banyak usulan baru kita pertimbangkan bersama, sehingga pada hasilnya siswa di dalam kelas itu merasa aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan. Ya. Jadi kalau dulu kita membuat yang namanya tata tertib, itu si murid tahu-tahu sudah jadi yang namanya tata tertib. Mereka tidak tahu dari awal. Tetapi kalau yang sekarang diharapkan dibentuknya keyakinan kelas karena siswa yang mengusulkan terhadap keyakinan kelas tersebut, sehingga ketika kita menentukan keyakinan kelas, siswa, nah ini karena ini adalah keyakinan kelas yang saya ajukan, maka saya harus bisa mentaati terhadap keyakinan kelas tersebut bersama dengan konsekuensinya. Yang selanjutnya adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya. Segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita gunakan. Segitiga restitusi ini sangat dibutuhkan untuk kita menyelesaikan permasalahan siswa, terutama bila siswa ada yang bermasalah negatif, baik itu semangat belajar yang kurang, terlambat belajar, mereka tidak masuk. Kita bisa menggunakan teori segitiga restitusi ini, ya, yang ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Biasanya kalimat yang muncul pada tahapan menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi untuk permasalahan ini. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri kamu sendiri? Ya, itu ketika kita melakukan pertanyaan kepada murid tentang menstabilkan identitas. Yang ketiga, tahapan yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Biar murid yang kita tanya itu mengakui terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan. Sebagai contoh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti ini. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu sudah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu boleh mempertahankan sifat seperti itu, tapi kamu harus bisa menambahkan sikap yang lebih baik lagi. Ya, itu pertanyaan yang mungkin muncul ketika kita melakukan tahapan validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan menanyakan tentang keyakinan. Ini agar murid mau memperbaiki, mau meminta maaf, dan tidak mengulang terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Pertanyaan yang mungkin muncul, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga?
kita sepakati. Biar nanti ketika kita menanyakan seperti itu, salah satunya mungkin sebagai contoh, keyakinan yang telah disepakati adalah saling menghargai. Ketika si murid tersebut bermain di kelas, baik bermain HP atau apapun, itu kan mengganggu terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, ketika ditanya, mungkin ada yang kamu pahami tentang keyakinan yang sudah dibuat. Kira-kira apa lagi keyakinan yang kita buat? Kita arahkan ke salah satunya saling menghormati sesama teman. Ya. Jadi ketika saling menghormati sesama teman, berarti kita harus serius dalam pembelajaran, tidak mengganggu kelas yang lain. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketika siswa bersalah. Ya, mereka biar mengakui kesalahannya, kemudian mereka biar bisa menyelesaikan permasalahannya muncul dari diri kita sendiri. Kita hanya membimbing saja. Ya. Nah, ini sebagai diseminasi atau pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Ya, intinya pelaksanaannya yang 3 tadi yang harus kita buat. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mohon bantuan daripada Bapak dan Ibu, karena kebetulan kita akan berkaitan dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Salah satunya menciptakan kelas yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan. Itu kita buat keyakinan kelas. Ya, di mana keyakinan kelas tersebut dibuat berdasarkan usulan daripada para murid. Ya. Kalau keyakinan kelas, ketika Bapak Ibu mengajar, disampaikan saja di awal pembelajaran. Apa keyakinan kelasnya? Ya, setiap pembelajaran boleh keyakinan kesepakatan kelas disampaikan. Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan Bapak dan Ibu, saya sudah membuat contoh melakukan pemecahan permasalahan siswa dengan menggunakan penyelesaiannya melalui segitiga restitusi, yaitu di